Kita lihat sekarang di Baliga tuh hebohnya begitu. Tadinya saya pikir tidak bisa bersih-bersih. Ternyata karena saya tantang waktu itu si bupati, masa Toba nggak bisa. Banyak jemuran itu loh Pak. Emang itu budaya Pak kalau jemur. Ya, kita lihat, waduh, bertaburan itu. Celana dalam bisa ada di depan. Juga ini kalau nanti F1 powerboat jalan, orang lewat di sini gimana gitu. Walaupun Pak Menko tetap segar, kita kelihatannya perlu Kopiko dulu nih Pak. Let me try, terus dia gigit-gigit aja. Oh, good katanya. Oh, jadi viral, jadi naik sahamnya Kopiko. Saya bilang kalau tahu gini tak beli juga saham Kopiko. Sobat Parekraf, di podcast kali ini kita akan membahas satu lagi event kelas dunia yang akan digelar di Indonesia, yaitu F1 Powerboat atau kejuaraan dunia perahu motor Formula One. Mungkin kita belum terlalu familiar dengan ajang balap yang satu ini. Sedikit gambaran, kalau balap mobil kita mengenali Formula One dan MotoGP untuk balap motor, F1 Powerboat memiliki kelas dan gengsi yang sama dengan dua ajang balapan itu. Bedanya F1 Powerboat adalah adu balap dengan lintasannya di atas air, guys. Jadi kita bisa menyebutnya sebagai jet air. Karena itu F1 Powerboat dianggap sebagai kendaraan dan kejuaraan yang paling memacu adrenalin. Salah satu olahraga yang paling spektakuler dan menarik di dunia. Dan kita patut berbangga karena Indonesia terpilih menjadi lokasi seri pembuka untuk kejuaraan F1 Powerboat tahun 2023. Lokasinya juga nggak kalah eksotis dong, yaitu di Danau Toba. Salah satu dari 5 destinasi super prioritas kita. Udah kebayangkan gimana serunya melihat pembalap perahu motor kelas dunia adu cepat di danau terbesar di Indonesia bahkan Asia Tenggara. Melihat para pembalap memacu perahu motornya hingga lebih dari 200 km per jam di tengah danau yang berada di area pegunungan. Untuk membahas event yang super keren ini, kita tentunya juga harus menghadirkan narasumber yang nggak kalah keren, yaitu siapa lagi kalau bukan Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi, Bapak Luhut Binsar Panjaitan. Sebentar lagi akan bergabung bersama kita, yang dalam penyelenggaraan F1 Powerboat ini juga sebagai Ketua Panitia Pengarah. Terima kasih Pak Menko. Horas. Nah, ini kita dalam rangka F1 Powerboat, tapi kelihatannya walaupun Pak Menko tetap segar, kita kelihatannya perlu Kopiko dulu nih Pak. Ini Kopiko yang super viral. Kopiko dulu ini. Ini paten. Ini Kopiko ini paten dan ini juga tagline sponsor dari F1 Powerboat. Tapi saya ada pertanyaan nih satu Pak. Bapak tuh sempat bikin viral di jagat maya kita ini waktu ngasih Kopiko ini ke Elon Musk. Terpikirnya apa Pak waktu saat itu Pak? Sebenarnya nggak kepikir juga dititipin. Oh, nggak kepikir? Dititipin, katanya ini sudah pernah dibawa ke ruang angkasa nih Kopiko. Oh sudah pernah? Tapi bukan zamannya Elon Musk gitu. Terus saya nggak tahu siapa juga bilang, Pak nanti kalau sama si Elon Musk tawarin Kopiko gitu. Baru di situ ngomongnya itu. Saya pikir-pikir buatan Indonesia ya udah. Elon, look at this Kopiko, it's Indonesian made, you know. Saya bilang sama dia. So ini udah ke space ruang angkasa luar nih di stasiun internasional itu. Space Center. Oh, let me try, terus dia gigit aja. Oh, good katanya. Oh, jadi viral, jadi naik sahamnya Kopiko. Saya bilang kalau tahu gini tak beli juga saham Kopiko. Mudah-mudahan Pak Menko juga mendukung, ini kan produk ekonomi kreatif kita Pak. Dan sekarang ini produk ekonomi kreatif kita termasuk tentunya Kopiko ini diminati banyak di India dan di Timur Tengah. Salesnya meningkat Pak. Dan tahun ini target kita total ekspor produk ekonomi kreatif 26,5 miliar US dollar. Satu lagi nih saya ke Pak Menko. Karena kita ada di Danau Toba nih Pak. Kalau kopi itu menurut Pak Menko di daerah Danau Toba itu kan semuanya bilang paling enak kan, yang Humbang Hasunditan bilang paling enak, yang Dairi bilang paling enak. Kalau menurut Pak Menko sendiri? Sebenarnya sih kopi itu menurut saya sih, ya saya nyoba ya, makin tinggi dia ditanam posisinya, tanahnya, makin enak paten, makin paten itu. Jadi di Indonesia ini banyak yang
tanah tinggi di Toba juga ada yang 1.400, 500 sampai 2.000. Tapi di Sulawesi juga saya lihat banyak. Di mana? Di Aceh juga banyak. Aceh, jadi sebenarnya Toraja. ya tergantung orangnya juga sih. Tapi pada ketinggian yang di atas 1.500, 1.000 itu pasti kopinya itu paten lah. Oke. Berikutnya, kemarin viral lagi, Pak, gara-gara Toba menyambut F1 Powerboat, tapi ada tenun ulos yang nemplok di pesawat, Pak. Di sebuah pesawat AirAsia milik Tony Fernandes. Itu banyak yang nanya. Itu pemikirannya apa, Pak? Di balik tenun Toba ada jadi livery dari AirAsia. Itu sebenarnya mulainya si Vera. Si Vera itu di rootnya. di root yang perempuan itu. Iya. Itu memang Vera itu kebetulan sama anak saya yang paling kecil, Kerry. Ketemu. Nah, Kerry itu punya mainan Toba tenun. Iya, Toba tenun. Ya. Nah, terus mereka bincang-bincang, ada istri saya. Ya kita bikin, iya saya juga mau, karena dulu begini. Ada joke dulu kalau saya datang ke kampung pakai mobil angkut gitu, motor angkut itu loh, mobil apa itu? Angkot itu. Angkot. Nah, angkot. Nah, sekarang kita datang ke Toba pakai katanya pakai bicara sama Tony Fernandes. Saya pikir bagaimana tahu loh. Jadi hebat gitu loh. Jadi viral, makanya saya bilang sama Pak Sandi itu bisa kita bikin 5 tourist destination lagi, mempromosikan Indonesia, mempromosikan Labuan Bajo, bisa Mandalika, bisa Borobudur. Kalau Bali udah Likupang sama Toba tadi itu saya kira cara yang efektif ya untuk membuat itu, saya pikir. Nah, 10 tahun terakhir ini kan kita membangun 5 destinasi super prioritas dan 5 tahun terakhir ini kita seriusin. Dari pandangan Pak Menko sendiri sebelum kita ke F1 Powerboat ini, Danau Toba ini sudah bertransformasi seperti apa, Pak? Ya saya juga surprise ya, karena orang selalu bilang orang Batak itu susah diatur. Saya juga punya persepsi gitu tadinya. Tapi saya lihat ke sini, ternyata terjadi pergeseran itu karena pembangunan yang dibuat Pak Jokowi. Menurut saya juga masyarakat tuh terikut juga. Puncaknya sekarang ya Pak Sandi ini, lihat ini Powerboat, ya F1 Powerboat ini kita lihat sekarang di Bali tuh hebohnya begitu. Jadi yang tadinya saya pikir tidak bisa bersih-bersih, ternyata karena saya tantang waktu itu si Bupati, masa di Bali aja saya minta pada Pak Gubernurnya, Bupatinya untuk bersih-bersih rakyatnya, untuk membuat Bali bersih di dalam rangka G20 bisa. Masa Toba nggak bisa? Ternyata saya dapat dari Pak Odo, terus dari Pak Sandi sendiri, dari Pak Menteri Menpora, itu semua sekarang masyarakat tuh heboh banget membersihkan kampungnya dan membuat kafe-kafe baru lagi. Iya. Dan saya kira satu hal yang luar biasa, dan saya berharap ini terus, ini kan 5 tahun kita buat nih ya, tiap tahun selama 5 tahun ini membuat perubahan kultur lebih disiplin, lebih kerjasama, lebih menata lagi kampungnya untuk ya itu kan membuat nafkah bagus juga dan memberikan warna look ini Indonesia, ini Danau Toba, kami juga bisa bersih, kami juga bisa kompak dan seterusnya. Jadi bukan saja kita membangun infrastrukturnya, tapi juga SDM-nya dan pola pikirnya, mindset. Kemarin ini salah satu masukan saya sampaikan ke Pak Menko dan Menpora juga melihat waktu kita tinjau itu kebersihannya belum terlalu terjaga dan banyak jemuran itu loh Pak. Emang itu budaya ya Pak kalau jemur? Pak Sandi udah lihat kan gimana itu, kita juga maafin ya. Kita lihat waduh bertaburan itu. Celana dalam bisa dari depan. Juga dan saya bilang sama Bupati, saya bilang sama ini kalau nanti F1 Powerboat jalan orang lewat di sini gimana gitu. Tapi saya dapat dari lapangan unbelievable, semua melakukan pembersihan. Ya, saya apresiasi kepada masyarakat Toba yang mampu bersama melakukan transformasi dan jangan berhenti di sini. Ya. Masih banyak lagi yang tercapai. Jadi apa yang sudah dicapai sekarang ini dalam zaman pemerintahan Pak Jokowi ini ya kita teruskan lagi ke depan. Buanglah image seolah-olah Batak itu tidak bisa diatur.
Batak tuh bisa diatur, dan juga buanglah image bahwa Batak tuh hanya mau menang sendiri, jadi bisa juga timbur. Jadi saya pikir kalau budaya ini terus kita pegang, Pak Sandi saya kira bagus. Pak Sandi sudah kerja bagus di sana, saya kira udah hebat. Ya saya senang lah melihat Toba ini berkembang terus. Ini ada sekitar 18 bulan menuju akhir dari pemerintahan Pak Jokowi yang Kabinet Indonesia Maju ini. Ada mimpi apa yang Pak Menko ingin wujudkan nih di mungkin last stretch ini? Ya kalau overall Indonesia, saya kira tadi setelah kita rapat dengan Presiden, ya tadi kan Pak Sandi ini juga membawa ide bagaimana tadi supaya semua izin-izin pertandingan olahraga maupun tadi musik sebagainya itu dibuatkan, karena pertunjukan ini kalau kita tata dengan baik itu bisa menghasilkan sampai 177 triliun. Nah, angka yang tidak pernah kita bayangkan. Jadi kita coba ini dorong, itu satu. Yang kedua, masih banyak PR-PR kita yang sedang kita kerjakan sekarang. Salah satu itu sebenarnya Pak Sandi adalah digitalisasi. Betul. Karena digitalisasi ini jadi, itu akan menghemat luar biasa. Tadi saya lapor Presiden juga, setelah kita ketemu itu, digitalisasi e-katalog. Itu ternyata masih ada yang harus kita perbaikin lagi karena jangan sampai bisa diretas orang. Kemudian digitalisasi antara kementerian lembaga, sehingga itu penghematan juga akan banyak. Dan semua seperti Simbara untuk batu bara masih belum cocok jumlah produksi dengan ekspor. Padahal itu kan angkanya harusnya match semua. Jadi saya kira kalau itu bisa kita lakukan sampai 18 bulan terakhir ini, itu akan membawa transformasi luar biasa dari ekonomi Indonesia. Dan sekarang saya pikir itu sambil jalan, dan tadi Presiden sebutkan memang menteri-menteri yang akan datang tuh harus menteri-menteri yang muda, yang paham ya masalah-masalah seperti ini dan bekerja dengan hati ya. Ya, Pak Menko selalu menyampaikan itu, bekerja dengan hati. Itu juga ada di buku Pak Menko terakhir. Konkretnya itu seperti apa Pak, bekerja dengan hati itu? Ya sebenarnya konkretnya itu kita melakukan itu betul-betul dengan tulus ya. Jangan ada konflik of interest ya. Konflik of interest. Dan itu menurut saya harus menjadi budaya kita. Nah tapi itu semua ketauladanan kan. Jadi kalau misalnya saya juga bilang kita harus kerja jujur, atau saya sendiri juga maling. Dan sekarang apa yang tidak ketahuan kan. Jadi mungkin banyak orang mengkritik, wah ini Pak Luhut atau Pak Sandi udah punya begini. Ya nggak mungkin kita lakukan sekarang, hampir nggak mungkin lah. Untuk melakukan itu. Nah, ketauladanan ini tadi, dengan profesionalisme tadi, dikerjakan dengan sungguh-sungguh tadi, itu sebenarnya yang lahir dari hati kita masing-masing. Nah, kalau itu bisa kita wujudkan dalam sebagai pejabat-pejabat negara maupun pejabat pada level di bawahnya, itu tentu akan ikut. Pak Sandi kan lihat karena Presiden ini tidak ada konflik of interest. Konflik of interest ya, kita juga mana berani melakukan itu. Jadi banyak orang di luar tuh berpikir mungkin mungkin seperti yang lalu, lantas kalau jabatan seperti Pak Sandi atau saya ini lantas kita sudah bergelimbangan sama uang. Itu sama sekali tidak mungkin hari ini, hampir tidak mungkin menurut saya, hampir tidak mungkin. Pak Menko, ada 25.000 wisatawan yang nanti akan berkunjung ke Bali G untuk menonton F1 Powerboat. Semua hotel-hotel terbook habis. Dan yang menarik ini adalah kreativitas masyarakat setempat untuk membuat kafe-kafe di pesisir pantai Lumban Bulbul, juga ada di Hutapea dan lain sebagainya. Nah, juga ada di Bukit Pahoda ini kita siapkan partisipasi masyarakat. Menurut Pak Menko sendiri, dampak yang diharapkan dengan hadirnya F1 Powerboat ini apa buat masyarakat Danau Toba dan sekitarnya untuk destinasi super prioritas ini? Ternyata event internasional bisa di Toba kan gitu. Jadi mana terbayang itu 5 tahun yang lalu bahwa event besar begini, jadi tadi viewernya kata si Odo bisa sampai 140 juta ya. Betul, 140 juta. 140 juta seluruh dunia akan melihat F1 Powerboat ini. Jadi kita bisa bayangkan tiba-tiba orang lihat Danau Toba
di mata 140 juta penduduk dunia. Dan itu angka yang spektakuler banget kan. Iya. Dan ini F1 di Danau Toba. Ini saya pikir akan ya bisa membawa lebih confidence lagi bahwa kita kalau sungguh-sungguh mengerjakan sesuatu, fokus mengerjakan sesuatu akan bisa bagus. Jadi saya sih confidence Toba ini akan bisa menjadi 5 destinasi super prioritas itu akan bisa tercapai. Ini catatan dari kami di Kemenparekraf dan InJourney bahwa dampak ekonomi F1 Powerboat ini 220 miliar rupiah yang langsung. 300 tapi ada miliar rupiah efek yang mungkin bisa mencapai 300 miliar rupiah. Namun ada satu PR nih yang kami lagi coba selesaikan, Pak. Investasi hotel, Pak. Ya. Karena kamar hotel di sana masih agak dirasakan kurang. Ada terobosan gitu nggak dari Pak Menko sendiri narik orang-orang Batak ini kan banyak yang ini Pak, pengusaha-pengusaha sukses Pak, membangun hotel di kawasan Toba Pak. Ya orang kan tadinya berpikir nih Pak Sandi ya, bahwa siapa sih yang mau datang ke sana gitu. Nah, tapi lihat gini dulu, orang pada datang. Kita bikin tadi misalnya Silangit selama 1 minggu ke depan ini jadi pelabuhan internasional karena orang datang. Kemarin ada 5 orang teman-teman dari luar. Itu orang ya teman-teman kita Chinese Batak juga datang situ, mereka cerita telepon saya, Pak kayaknya mau bangun hotel di Sibisa gitu. Saya bilang, wah paten banget itu, bangun aja jangan hanya di situ. Saya bilang kalian duitnya banyak itu, bangun aja juga di Samosir gitu. Jadi itu satu misalnya yang jelas. Dan yang lain-lain teman-teman Batak itu seperti bilang Pak Sandi itu banyak, tapi bikinlah hotel, nggak usah terus gede-gede kan, tapi bikin yang rapi. Bikin yang bersih lah, yang bersih. Saya kira itu pasti akan laku. Seperti sekarang orang kesulitan hotel, ya kesulitan hotel. Dan bukan hanya sekarang, seperti hotel La Bersa itu 60-70% akupansi rate kalau tidak keliru hari biasa. Hari biasa betul. Hari biasa. Ini tadi Pak Sandi bilang lapor ke Presiden, La Bersa itu sampai 4 kali harganya. 4 kali lipat Pak, betul. Dan Bapak Utayan Opung 1 itu bilang, sudahlah kan sudah lama kita puasa katanya. Nah, dia enggak betul juga itu. Enggak betul, dia kan pengusaha sukses. Tapi itu Pak Utayan orang baik lah. Dia orang mau baik, aja. Pak. Orang baik dan komit Pak. Iya, jadi saya himbau pada teman-teman orang Batak yang banyak, yang duitnya banyak kan yang kaya-kaya ini, ayo bikinlah hotel yang mungkin berapa 100 kamar, 200 kamar yang bagus gitu, yang bintang-bintang 4, bintang 5 atau yang resort yang saya kira akan laku di sana itu. Apalagi kita rencana tetap masih mau nyoba membuka jalan Siantar Toll Road sampai ke Sibisa, Parapat. Nah, jadi ditembusin. Ya, itu memang kira-kira 12 triliun, tapi ya mungkin tidak akan selesai pada pemerintahan ini, tapi programnya kita buat multi year sehingga kalau itu terjadi unlock Danau Toba sudah. Jadi Danau Toba tidak tertutup lagi karena trafficnya sudah aksesnya bisa dengan naik mobil. Jangan begitu nanti 2,5 jam dari Kuala Namu sampai 3 jam max. Kemudian nanti ada lapangan terbang Silangit, ada lapangan terbang Sibisa. Jadi basically sudah akan sangat terbuka. Tahun lalu kita ada beberapa kegiatan G20 Pak. Salah satunya Women 20 di Danau Toba, dan tahun ini ada beberapa event MICE juga yang sangat membutuhkan hotel yang representatif dan lain sebagainya. Tapi kalau Pak Menko sendiri kan sudah sering Davos dan lain sebagainya. Menurut Pak Menko sendiri ini Danau Toba cocok nggak untuk dijadikan event MICE dunia? Ya saya kira sangat cocok. Ya tinggal tadi kita harus tata Sibisa itu. Jadi harus punya venue yang bagus. Ya harus, tadi lapangan terbang untuk private jet saya kira sudah bisa masuk di Sibisa. Kemudian ya masyarakatnya kemarin saya lihat yang saya tidak duga di train di mana di Balige. Yang tadinya kita sangat pesimis mengenai itu ternyata bisa. Jadi bisa, Pak. Saya sih optimistik ya kalau itu dilakukan. Ya kita ada hotel mungkin jumlah kamar itu mungkin bisa sampai dekat 1.000. Itu saya kira akan sangat mungkin sekali kita lakukan di sana. Dengan tadi bisa kita gunakan temporary international airport Silangit dan juga jalan tadi kita buka dari Siantar sampai ke Sibisa. Itu 50 km, 40 km. Ini tahun lalu kita tembus 5,31%, Pak.
pertumbuhan ekonomi dan tertinggi sejak 2013. Banyak yang bertanya, Pak, itu resepnya apa, Pak? Pak Menko bisa di bawah kepemimpinan Pak Jokowi mensinkronisasi sehingga kita bisa mencapai angka yang mungkin waktu COVID itu nggak terbayangkan. Ya. Saya kira memang ada, kalau menurut saya ada 5 ya. Satu, memang downstream industry. Downstreaming itu hilirisasi itu saya kira dampaknya luar biasa. Yang sekarang kita pengen masuk bangun lapangan kerja juga ya. Dan itu lapangan kerja, UMKM timbul dan seterusnya. Yang kedua, tadi sebenarnya digitalisasi. Digitalisasi ini tadi APBN kita yang 1.600 triliun untuk dibelanjakan selama ini, banyak kan 85 sampai 90% kita impor. Sekarang lapangan kerja baru 400 triliun tahun lalu masuk e-katalog itu sudah menciptakan 2,6 juta lapangan kerja. Dan itu saya kira mempengaruhi sampai 0,8-0,6% pertumbuhan ekonomi kita. Kemudian yang kedua harga komoditi memang bagus. Yang ketiga sebenarnya dana desa. Oh. Dana desa itu banyak yang nggak paham sejak presiden dulu juga waktu presiden saya kepala staf presiden 2015 beliau masuk mulai dengan dana desa 80 triliun. Ya, jadi itu dampaknya luar biasa tuh Pak Sandi. Betul, jadi Pak. Saya ngerasakan sendiri Pak karena desa wisata itu, berkembang karena dana desa itu Pak. Nah, jadi saya pikir-pikir dengan dana desa tadi harga komoditas dan kemudian digitalisasi, kemudian hilirisasi itu kita nggak pernah sadar ekonomi kita begini bagus. Dampak digitalisasi kan penerimaan negara naik pajak karena orang nggak bisa nyuri lagi, makin kecil peluang orang untuk mencuri. Karena saya katakan tadi dengan digitalisasi, tadi saya lapor presiden juga itu, saya bilang Pak ini masih ada kira-kira bolong-bolongnya yang perlu kita waspadain ini sehingga e-katalog ini jangan sampai bolos lagi. Jadi tadi sudah saya singgung mengenai mesin bara, mengenai kelapa sawit. Nah, sawit ini penerimaan negara bisa 3 kali lipat karena yang kita taxin baru 7 jutaan hektar. Betul. Padahal ternyata setelah kita audit itu jumlahnya 20,4 juta hektar. Jadi ya ini angka yang sangat fantastik. Jadi Indonesia ini makanya saya bilang di Australia, we are not banana republic. Indonesia is a great country. Republik pisang. Republik pisang. Jadi kita harus bangga jadi orang Indonesia. Bangga jadi suku mana aja di Indonesia nih. Dan kita harus semua kompak. Ya, bahwa kita ada berbeda-beda. Ya kan sudah di Maha Pencipta ini Tuhan ini membuat kita beda. Tentu ada rencananya. Kenapa nggak dibikin uniform? Kan bisa. Nah, jadi saya percaya sekali lagi kalau kita kompak, kita tadi bekerja dengan benar, dengan bekerja dengan hati, pasti terus pertumbuhan ekonomi kita yang akan bagus ke depan ini. Terakhir Pak, Bapak sempat berkaca-kaca nonton Ngeri-Ngeri Sedap Pak. Memori apa Pak di mungkin seiring dengan F1 Powerboat, karena kemarin mereka buat konten juga seperti ini Pak, si keluarga Domu itu Pak. Saya juga nonton sangat menikmati Pak. Tapi di bagian apa yang menurut Bapak sangat menyentuh Bapak? Ya, saya gimana ya, saya mau cerita emang banyak selalu pesimistik mengenai Batak ini gimana ke depan begitu. Karena dianggap ya kerja kan terkungkung gitu. Terus kemudian yang Batak-Batak yang sudah maju di Jakarta aja nggak mau pulang, nggak ada yang mau pulang. Tapi saya lihat sejalan dengan waktu tidak juga, karena pertanian sudah mulai dikembangin. Ternyata orang-orang kampung itu penerimanya seperti di Humbang sekarang kemiskinan paling rendah di seluruh dulu kemiskinan paling tinggi. Jadi ya saya ya merasa gimana ya, mungkin makin tua juga jadi ya saya agak lebih mudah sentimental. Saya lihat ya boleh juga lah kerjaan kita rame-rame ini membawa satu kesejahteraan ke Toba yang dulu sebagai keresidenan termiskin sebenarnya di sana. Jadi ya, Tapanuli itu sebenarnya penuh kemiskinan dulu. Jadi, sekarang ya kita lihat puji Tuhan sudah lumayan lah. Sudah meningkat Pak. Ya. Asal dipelihara terus saja nih Pak Sandi. Dan keindahan alamnya itu di film itu diperlihatkan, dan Bukit Holbung itu Pak sekarang jadi tempat destinasi terfavorit untuk potret-potret Pak, Instagram. Ya memang saya kembali tadi film Ngeri-Ngeri Sedap itu,
Ya mereka memainkan film itu betul-betul dengan hatinya ya. Jadi mengekspresikan gimana keadaan di kampung, kampung dengan kota gitu. Iya. Itu juga kan menyentuh ya buat saya karena saya lahir di kampung di sana. Iya. Jadi Dan 5 juta orang Indonesia sudah menonton film itu lebih, Pak. Iya. Salah satu film dengan penonton tertinggi, tertinggi Pak. ya. Terakhir, Pak, mohon ajakannya untuk seluruh masyarakat mendukung event F1 Powerboat kita ini. Ya saya hanya ajak pada semua pemirsa dan seluruh rakyat Indonesia dimanapun Anda berada, tontonlah F1 Powerboat ini yang menurut saya direncanakan dengan bagus, disiapkan betul-betul dan anak-anak kita bangsa Indonesia seperti Pak Sandi, Menteri Menpora, Pak Ali, Bupati, semua sampai kepada camat, sampai pada orang kecil tukang sapu, apalah restoran semua di sana bersiap-siap menyambut kita semua untuk datang menonton sana dan karcis sudah habis dijual semua. Jadi saya nggak tahu berapa puluh ribu sudah terjual dengan ya itu event yang sepanjang sejarah Toba belum pernah terjadi seperti ini. Jadi ayo kita datang, banggalah jadi orang Indonesia dan kau juga banggalah jadi orang Batak. Orang Batak itu juga bisa satu dan bisa membuat sesuatu yang hebat. Terima kasih, sampai ketemu di Toba. Horas. Terima kasih sekali lagi untuk Pak Luhut atas kesediaannya di podcast ini. Kita harapkan penyelenggaraan F1 Powerboat berjalan sukses. Amin. Cuacanya juga bagus. Pak Menko cerita semua mendoakan. Semua mulai dari dari seluruh agama sampai doa-doa. Kearifan lokal, local wisdom. Local wisdom. Dan tentunya bukan hanya wisatawan Nusantara, karena kita ada wisatawan mancanegara juga. Ada beberapa private jet yang sudah book untuk datang di event besar ini. Dan untuk Sobat Parekraf, jangan lupa untuk menyaksikan baik langsung maupun juga melalui streaming dan mendukung F1 Powerboat. Kita pastikan Indonesia dan Danau Toba menjadi destinasi kelas dunia dan mewujudkan pariwisata berkualitas berkelanjutan. Sampai jumpa. Mau lihat Godang. Terima kasih. Ya.